malam takbir. Nah, jadi iktikaf itu aslinya contoh itu. Iktikaf itu aslinya 9 malam atau 10 malam. Jadi kalau puasa awak 29, 9 malam. Kalau puasa awak 30, berarti iktikafnya 30. Masuk ke masjid, tidak keluar. Makannya diantar. Sahurnya dalam masjid. Buka puasa dalam masjid. Keluar masjid hanya untuk mandi, buang air besar, buang air kecil, berwudu, karena itu darurat. Yang lain daripada itu semuanya tetap di masjid. Apa yang awak lakukan di masjid? Yang dilakukan di masjid adalah qiyamul lail. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, membaca Al-Quran, lolok istirahat, bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak, sholat subuh berjamaah, habis subuh sampai terbit matahari sholat sunat isyraq. Itu yang dilakukan. Jadi malam 20 ke 21 itu justru bukan kosong, makin ramai, karena pesan Nabi, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Jadi kalau awak bayangkan iko taman Raudhah, iko mimbar Nabi, iko mihrab tempat Nabi jadi imam, rumah Nabi, kamar Nabi sebelah kiri. Ma baina baiti wa minbari, antara rumahku dan mimbarku, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi, raudhatun min riyadil jannah, satu taman. Itulah yang disebut dengan taman Raudhah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, sampai awak ke taman Raudhah insyaallah. Iko mimbar Nabi, iko mihrab Nabi, iko rumah Nabi. Maka di situ ada satu tiang tertulis di atasnya Ustuanatus Sarir, tiang sarir. Sarir bahasa Arabnya tompek lolok, kasur, tompek tidur. Jadi di bawah itu adalah kasur tempat tidur Nabi. Kenapa ada tiang sarir? Karena di bawah tiang itu ada sarir, tompek tidur Nabi. Dan Nabi lolok di situ. Bila waktu iktikaf, dan Nabi tidak qalu. Lalu kemudian istrinya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dinding langsung kamar Nabi dengan Masjid Nabawi hanya ada dinding. Lalu Nabi mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, nawilinil khumrah, wahai Aisyah, tolong ulurkan kain. Aisyah tidak masuk ke dalam karena Sayyidatuna Aisyah, mohon maaf, dalam keadaan uzur, berhalangan, haid. Perempuan yang berhalangan tak boleh masuk masjid, maka dia tak masuk ke masjid. Tapi Nabi tidak masuk ke kamar karena Nabi takut iktikafnya batal. Maka Nabi minta ulurkan. Maka Aisyah mengulurkan tangannya dari balik pintu. Itu menunjukkan perempuan yang, maaf cakap, berhalangan, badannya tak boleh masuk tapi tangannya masuk. Maka ada riwayat Nabi mengulurkan kepalanya, disikat, disisirkan oleh Aisyah. Kenapa Nabi tak ke kamar? Nabi takut iktikafnya batal. Kenapa Aisyah tak masuk ke masjid? Aisyah tak boleh masuk masjid sedang dalam keadaan berhalangan. Kenapa Nabi tak mengambil sisir itu, dia bersisir sendiri? Nabi mau mengajarkan bahwa Nabi pun orang yang romantis, Nabi pun orang yang punya adab tata krama. Maka dia ingin